jujur apa adanya. Kita berbicara tentang love. Tante mau tanya satu hal. Pernahkah kalian jatuh cinta pada pandangan pertama? Pada saat kalau sikapnya bagaimana? Act of service, perhatian. Act of service itu bahasa gaulnya. Kalau Morris, apa yang bikin kamu terkesan, terpukau pada orang itu? Pada saat kita bertemu dengan seseorang pertama kali, ada kesan positif yang muncul. Kalau Keisha tadi bilang act of service. Next, ada yang mungkin smart, pintar, apa itu Abbas? Anak basket. Biasanya itu yang populer di sekolah. Nah, anak-anak di sekolah yang populer itu biasanya anak basket, anak band, kayak yang tadi itu. Atau pas lagi ngobrol pintar bahasa Inggris, ngomongnya kacisnya bahasa Inggris. Kalau kamu yang mana Misha, kalau tadi apa ganteng pertama kali, ya ampun ganteng sekali, ya ampun cantik banget, putih, pokoknya tak blondet kayaknya jadi sapi nanti ya. Wangi, begitu lewat wanginya ketinggalan 1 meter di belakang masih wangi, rapi. Ada yang mungkin keren, dia bisa match bajunya dari atas bawah itu nggak sembarangan, tapi kelihatan keren. Pandangan pertama itu lebih ke apa ya? Fisik dan karakternya. Begitu juga dengan media sosial yang kita pakai akhir-akhir ini. Siapa yang punya Instagram? Siapa yang punya akun TikTok? Hari-hari ini orang-orang berlomba untuk menampilkan apa? Sisi terbaiknya, betul. Versi terbaik dari dirinya. Itu yang ditampilkan. Untuk apa? Untuk mendapat apa? Likes sebanyak mungkin, betul. Tujuan kamu memposting sesuatu di Instagram itu untuk menampilkan yang baik-baiknya aja, betul. Gak mungkin pas kalian bangun tidur masih ileran, rambutnya semrawutan, terus selfie gini di posting. Jarang kan? Pasti lagi yang lagi bestnya, lagi baiknya yang diposting. Untuk apa? Orang-orang berlomba menampilkan itu. Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk mendapat apa? Kesan, image yang baik dari orang lain, supaya orang lain itu terpukau. Itu yang manusia suka lakukan. Kecenderungannya suka seperti itu, betul? Iya kan? Gak mungkin kamu di sekolah atau lagi pergi sama teman-teman atau lagi mainan medsos lalu menampilkan yang buruk-buruknya, sisi buruknya. Padahal setiap kita punya sisi buruk gak? Orang yang kamu sukai pada pandangan pertama itu punya sisi buruknya gak? Sisi buruknya kan? Pertanyaan kedua, perhatikan, pada pandangan pertama tadi kelompok-kelompok ngefans kayak tante, ngefans ke idol K-pop, apa ganteng, jago dance, suaranya bagus. Ketika kita suka ya, kita mulai suka pada pandangan pertama. Setelah itu, oh, ketika ngobrol pinter, pas kita lihat dia lagi perform itu jago main musiknya. Lalu lama-kelamaan, setelah kita lama mengenal, ternyata mulai kelihatan sisi buruknya. Apa yang kalian rasakan? Apakah masih tetap memiliki kesan yang sama? Jatuh cinta? Udah mulai geleng-geleng? Atau udah mulai ilfil bahasa gaulnya? Karena penampilannya bagus, tapi ternyata ada sesuatu yang aku gak suka.
dia orangnya keras kepala, mungkin suka ngomong kasar, mungkin tidak hormat dengan guru, mungkin males di kelas. Keren sih, jago basket sih, populer, tapi ternyata bau badan. Nah, keringetan kan ya, anak basket kan keringetan ya. Wah, kalau udah habis main basket baunya harum sekali ya. Bisa jadi, tetapi apakah itu yang disebut dengan cinta atau kasih sejati? Kenapa itu tidak bisa disebut cinta sejati, kasih sejati? Kenapa? Karena pada prosesnya, pada perjalanannya, ketika sehari-hari kita mengenal dia lebih dalam dan kita melihat kekurangannya, perasaan kita menjadi lama-lama menghindar, lama-lama kok jadi gak suka ya sama dia ya. Kok gini ya kayaknya? Ternyata dia bagusnya saja pada saat itu. Ketika aku mengenali dia lebih dalam, setiap hari ngobrol, ketemu beberapa kali bareng, kok gini ya ternyata. Nah, coba kita lihat di sini. Perbedaannya jatuh cinta adalah dalam prosesnya, perjalanannya, kesan positifnya hilang. Makanya perasaan itu hilang. Karena pada dasarnya, love at the first sight itu hanya perasaan, terpukau, takjub, wow, ngefans, terkagum. Itu memang sifat manusia. Bedanya dengan cinta adalah apa? Coba dibaca, Michelle. Terkadang perasaannya hilang. Karena apa? Udah mulai kelihatan jelek-jeleknya. Kamu bisa tahu ya mama papamu ya. Udah jadi sering berantem di rumah. Hal sepele perbedaan pun bisa jadi pemicu berantem kan? Iya enggak? Contoh, habis mandi naruh handuknya di kasur. Mama biasa naruh handuk kok sembarangan deh gitu. Iya kan? Kalau mandi di kamar mandi tuh lama banget. Sampai gedor-gedor. Gantian kalau mandi. Ulang kayak gitu. Hal-hal kecil itu bisa ribut. Jadi kelihatan jelek-jeleknya. Tetapi kenapa kok tetap dijalani? Karena itu bukan perasaan. Ketika kita sudah berkomitmen setia, perasaannya ini sudah mulai ditinggalkan. Yang ada adalah apa itu komitmen? Berjanji untuk saling tetap mengasihi walaupun. Nah, kalau tadi kita suka pada kesan-kesan pertama yang positif tadi, tapi dia ini, tapi dia kasar, tapi dia omongannya kurang. Nah, itu tidak walaupun. Tetapi sekarang walaupun pasangan tante harus mandi, walaupun pasangan tante tidak rapi orangnya, walaupun pasangan tante lewat ya biasa cowok-cowok itu, tapi tetap mau hidup bersama karena sudah love at the first sight sudah berubah menjadi apa? Sudah bertumbuh dewasa menjadi apa? Menjadi cinta sejati, kasih. Paham? Ada yang paham? Jadi love at the first sight itu hanya perasaan di permukaan. Harus bertumbuh, ya. Harus bertumbuh. Saling mengenal, baru nanti mulai menuju ke komitmen, berubah menjadi komitmen. Tidak.
Pokoknya apa itu? Yesus dimuliakan. Semakin tinggi gunungnya, tantangannya semakin besar nggak? Ya, semakin medannya semakin besar ya. Ini Yesus sama ketiga muridnya siapa? Nah, jadi waktu dia naik ke atas, Yesus berubah ya di ayat kedua. Berubah lupa. Apa yang berubah dari Yesus? Wajahnya bercahaya seperti matahari, bayangkan seperti matahari. Betapa terangnya, dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Dan dilihatnya Yesus berbicara kepada siapa? Berbicara dengan Musa dan Elia. Lalu turun awan. Wah, tante yakin ketiga murid ini benar-benar terkesima, terpukau, takjub luar biasa. Sampai mungkin sampai ketika murid ini sedang jatuh cinta dengan siapa? Dengan Yesus. Ayat ke-7 selanjutnya. Dari ayat ini Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, cintamu kepadaku, kamu takjub, kamu terkesan, kamu suka, itu jangan hanya pada saatmu saja. Jangan hanya pada saat di atas gunung saja. Yang Yesus mau murid-murid ini tetap mengasihi dia di momen terpuruknya Yesus. Apa momen terpuruknya Yesus? Ketika dia berjalan menuju kematian salibnya. Yang murid-murid lihat saat itu wajahnya Yesus apa? Bersinar terang seperti matahari. Kita melihat jam 12, jam 1 ini silonya kayak kita nggak kuat. Bayangkan wajahnya Yesus berkilau, jubahnya putih, berubah, menampakkan apa? Keilahiannya, ketuhanannya. Sampai dibuat tersepona, terpesona itu murid-muridnya. Tetapi yang Tuhan mau jangan dimuat, jangan berhenti di situ. Tetapi ketika kamu nanti akan melihat wajahmu yang hancur dan penuh luka karena menanggung penderitaan, karena aku akan menanggung dosa manusia, jangan meninggalkan. Jangan kau tinggalkan aku. Yesus mau murid-muridnya tetap setia. Walaupun yang saat itu dilihat Yesusnya bukan Yesus yang bercahaya, keilahiannya terlihat nampak. Walaupun yang dilihat saat itu Yesus yang penuh dengan luka babak belur, kelemahannya kelihatan. Yesus tidak melawan orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan Yesus taat sampai mati. Itu yang Yesus mau. Jangan hanya cinta pada saat terlihat wow, tetapi cintailah aku dengan kasih yang sejati. Dan kasih ini Tuhan mau murid-murid itu bertumbuh bersama Yesus di momen keseharian. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita suka? Kenapa kita mencintai Yesus? Kenapa kita mengasihi Yesus? Apakah hanya berkatnya saja? Apakah kita hanya karena kita hutang budi ditebus dosanya? Apakah karena kamu diberikan keluarga yang istimewa yang bisa menyekolahkanmu di tempat yang bagus? Apakah kamu hanya terpukau, jatuh cinta, suka sama Yesus pada saat hal momen-momen yang menyenangkan saja? Tetapi ketika kita terpuruk, ketika kita susah, ketika kita berada dalam kesulitan, lalu kita mulai pelan-pelan hilang perasaan, kita mulai tidak menjadi setia, dan kita meninggalkan Tuhan. Apakah seperti itu yang Tuhan mau? Tidak. Paham ya? Yang Tuhan mau cinta mula-mula, love at the first sight, itu dipelihara, bertumbuh bersama
kita tetap keep in touch. Kita tetap mau mengenal Yesus setiap hari. Supaya kita nih ya, kasihnya tuh gak cetek, gak seperti yang tante bilang, kayak banjir kecek-kecek. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit mulai tidak suka, sedikit-sedikit mulai benci, marah sama Yesus. Gak seperti itu. Tetapi kalau kita belajar, kalau setiap hari berdoa, saat teduh seperti kemarin tante kasih tugas ke kalian apa? Setiap hari catat. Sudah catat belum? Lagu rohani apa yang kalian dengarkan? Khotbah apa yang kalian dengarkan? Setiap hari, mana catatannya? Artinya kita mau bertumbuh, kita mau mengenal Dia, supaya kita gak cuma takjub sama yang kesembuhannya, mujizatnya, berkatnya aja, rezekinya aja, tapi kita mau belajar banyak hal. Keseharian kita belajar firman. Kita yakin ketika kalian sudah mengenal Yesus lebih